scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking swallows shut your soul, seal your doom tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, admin channel Ahmad Adabi. Bagaimana kabar Sobat Adabi? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di kesempatan kali ini admin akan membagikan tips yang perlu diperhatikan saat budidaya ikan lele di air payo versi channel Ahmad Adabi. Daripada penasaran, langsung saja yuk simak video berikut ini sampai selesai. Tapi buat Sobat Adabi yang belum subscribe channel ini, klik dulu dong tombol subscribe-nya dan klik juga gambar loncengnya agar Sobat Adabi tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Ahmad Adabi. Mari bersama kita bangun channel ini agar lebih berkembang lagi. Oke? Payo merupakan perpaduan dari air tawar dan air asin laut yang secara alami akan kita dapatkan di daerah muara sungai. Anggapan bahwa ikan lele tidak bisa dibudidayakan di air payo ternyata bukan hal yang benar loh Sobat Adabi. Pasalnya, ikan lele air payo justru mempunyai daya tahan tinggi terhadap penyakit. Kelangsungan hidupnya bahkan mencapai 80%, sehingga omset penjualannya juga meningkat. Lalu apa saja sih yang harus diperhatikan dalam mengembangbiakan ikan lele di air payo? Mari temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir ya Sobat Adabi. Inilah tips yang perlu diperhatikan saat budidaya ikan lele di air payo versi channel Ahmad Adabi. Yang pertama, lele air payo daya tahannya tinggi. Sebagai salah satu komoditas unggulan air tawar, lele banyak dibudidayakan masyarakat. Budidaya lele dari pembenihan hingga pembesaran marak dilakukan pada berbagai media seperti kolam tanah, kolam beton, dan kolam terpal dengan sumber pengairan utama dari air tawar. Namun karena tidak semua daerah memiliki kadar air tawar yang baik, beberapa peternak di daerah pesisir mencoba untuk membudidayakan ikan lele air payo. Umumnya para pembudidaya membuat kolam dengan lokasi yang berdekatan dengan tambak bandeng dan berdampingan dengan laut. Hal ini dilakukan agar lebih mudah untuk mengganti air kolam. Sedangkan yang paling umum dipelihara di air payo adalah jenis lele dumbu. Menurut beberapa peternak lele air payo, memang daya tahan tubuhnya lebih tinggi karena terbiasa dengan cuaca tinggi sehingga jauh lebih aman dari serangan penyakit. Bahkan pada saat distribusi pun ikan lele tidak mengalami stres karena sudah terbiasa dan beradaptasi dengan kondisi yang tidak biasa pada saat pendedaran. Lele air payo lebih tahan penyakit dan serangan cuaca loh Sobat Adabi. Gerakannya pun lincah, lebih kuat saat pembesaran juga, pertumbuhannya juga cepat, dan warnanya cenderung lebih hitam pekat dibandingkan benih lele di air tawar. Kadar garam dalam air payo justru menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri penyebab penyakit, sehingga ikan akan lebih sehat. Karena penyakit berkurang, peluang hidup lele pun jadi meningkat Sobat Adabi. Yang kedua, pahami titik kritis. Siklus pendedaran lele air payo umumnya selama 25-30 hari ya Sobat Adabi. Bila cuaca normal, lele dipanen dalam 25 hari, sedangkan musim kemarau selama 30 hari. Titik kritis pendedaran lele air payo terjadi di awal pendedaran. Kalau 1 minggu awal benih kelihatan aktif makan, maka pada saat panennya akan mulus Sobat Adabi. Agar benih berkualitas baik, pengolahan air perlu dilakukan ya Sobat Adabi. Mulai dari pemberian pupuk, probiotik, obat-obatan, dan vitamin. Setelah panen, kolam dikuras, diberi pupuk, dan didiamkan seminggu sebelum ditebar benih. Probiotik diaplikasikan 3 kali, yaitu 2 hari sebelum benih ditanam, 2 minggu, dan 3 minggu setelah benih ditebar. Tujuan pemberian pestisida sebelum benih ditebar untuk membunuh serangga pengganggu. Sedangkan untuk mengobati luka memar akibat gesekan bisa dengan penggunaan methylene blue demi mencegah luka mendalam karena cendawan. Sementara itu vitamin diberikan seminggu sekali selama masa pemeliharaan. Pada saat menghadapi cuaca buruk, vitamin perlu diberikan 2 hari sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kolam lele juga harus dilengkapi ikatan tali memanjang di bagian tengah untuk mencegah serangan kelelawar yang suka memakan benih. Kelelawar ini akan tersangkut di tali saat berusaha menyerang benih lele. Yang ketiga, omset tinggi. Pendedaran lele tidak memerlukan banyak pakan. Pasalnya para pembudidaya lele ikan payo hanya memberikan pakan buatan. Lele dapat mencapai FCR 1, artinya dibutuhkan 1 kg pakan untuk menghasilkan 1 kg daging.
Jika cuaca panas, FCR bisa mencapai 1,3 loh Sobat Adabi. Yang keempat, pembesaran lele air payau. Memang bukan yang mudah melakukan budidaya ikan lele air payau. Butuh persiapan yang harus dilakukan agar hasilnya maksimal. Pertama, Sobat Adabi harus mempersiapkan lahan tempat budidaya terlebih dahulu. Dan dengan luas 18 meter kali 10 meter dengan dasar kolam tanah diberi kapur dengan dosis 10 gram per meter persegi. Hal ini dilakukan untuk dapat memberantas hama dan bibit penyakit. Kemudian dibiarkan kering sampai tanah dasar kolam retak-retak ya Sobat Adabi. Kolam dikeringkan selama kurang lebih 1 minggu. Selanjutnya, kolam diisi air tawar dan bibit plankton dengan volume 1 ton sampai ketinggian air mencapai 80 cm. Biarkan selama 5 hari sampai plankton tumbuh yang ditandai dengan berubahnya warna air menjadi kehijauan. Setelah itu, Sobat Adabi bisa menebarkan benih lele dengan ukuran 6-8 cm, ditebar pagi hari dengan kepadatan 100 ekor per meter persegi. Benih diaklimatisasi terlebih dahulu ya Sobat Adabi supaya tidak stres. Jangan lupa untuk memberikan pakan pada ikan lele dengan frekuensi 4 kali sehari dengan dosis 3-5% biomas atau secara ad libitum. Pemberian vitamin C yang dicampur dengan pakan buatan diberikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ikan lele. Sampling berat dilakukan 2 minggu sekali untuk mengetahui berat pakan sesuai dengan kebutuhan ikan lele ya Sobat Adabi. Yang kelima, pengelolaan kualitas air. Pada pembesaran ikan lele ini tidak dilakukan ganti air ya Sobat Adabi. Kisaran salinitas pada budidaya ini yaitu 5-10 ppt. Tambahkan juga probiotik ke dalam airnya ya Sobat Adabi. Probiotiknya bisa menggunakan jenis Bacillus sp. Probiotik ini diberikan setelah 1 bulan pemeliharaan dengan dosis 0,5 ppm. Tiap bulan selanjutnya ditambahkan dosisnya jadi 1 ppm. Pemberian probiotik ini dilakukan pada pagi hari saat matahari mulai terik. Sedangkan untuk pemanenan umumnya akan dilakukan setelah 3 bulan pemeliharaan dengan ukuran 8-7 ekor per kilogram. Laju sintasan 80%. Perlu diingat Sobat Adabi, meskipun melakukan budidaya dengan air payau, namun media atau kolam budidaya bisa dipilih seperti halnya saat Sobat Adabi melakukan budidaya ikan lele air tawar, yaitu berupa kolam semen, kolam terpal, di-embed, dan lain sebagainya. Apakah Sobat Adabi terinspirasi untuk memelihara ikan lele di air payau? Share pendapat menarik Sobat Adabi di kolom komentar ya. Semoga informasinya bermanfaat. Oh ya, untuk Sobat Adabi dimanapun berada yang ingin request video atau sekedar tanya-tanya bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bagikan video ini ke semua sosmed Sobat Adabi agar teman-teman yang lain juga pada tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.